Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afzal Asma Muhammad Ivano dengan NIM A11 2023 15098. Di sini akan mempresentasikan hasil UTS dari bengkel coding data science saya. Seperti itu. Baik, kita langsung mulai saja di sini. Ada beberapa langkah yang dilakukan. Langkah pertama adalah importing libraries. Jadi di langkah ini kita akan mengimport libraries dari Python yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis data setnya seperti itu. Yang pertama ada untuk data handling, kita ada pandas numpy, kemudian untuk visualisasi data bisa pakai matplotlib, dan ada seaborn juga untuk preprocessing kita pakai sklearn, untuk split data dan modelnya juga pakai sklearn juga di sini. Model yang akan dipakai itu ada logistic regression, kemudian ada decision tree classifier, kemudian yang terakhir kita pakai random forest classifier. Untuk evaluasi dan tuning juga menggunakan sklearn yang nanti kita akan menghitung akurasi, presisi, recall, F1, kemudian nanti ada confusion matrix dan classification reportnya. Kemudian untuk tuningnya di sini kita menggunakan grid search, CV, dan randomized search. Untuk imbalance kita pakai IMBLearn. Untuk oversamplingnya ya, seperti ada smooth dan random oversampler. Seperti itu. Baik, kita langsung lanjut ke langkah pertama untuk EDA-nya. Nah, di sini dataset yang akan digunakan yaitu Airline Passenger Satisfaction gitu. Kemudian di sini kita akan menampilkan 5 baris pertama. Setelah itu kita coba tampilkan informasi datasetnya ya. Setelah mencoba untuk ditampilkan, kita akan menampilkan statistik deskriptif untuk datasetnya. Setelah itu kita identifikasi untuk pengelompokan fiturnya, yaitu kita bagi jadi 3. Yaitu ada categorical, kemudian ada continue, dan yang terakhir ada rating. Untuk categorical di sini, untuk categorical ada 4, yaitu gender, customer type, kemudian type of travel, kemudian terakhir ada class. Untuk fitur continue di sini ada 4 juga, yaitu age, kemudian flight distance, kemudian ada departure delay dan arrival delay. Dan untuk fitur ratingnya itu ada sekitar 14 kayaknya. Nanti kita coba lihat di outputnya di sini. Nah, baik, ini adalah 5 baris pertama dari datasetnya ya. Ada gender, age, customer type, dan lain sebagainya di sini ditampilkan, yaitu top 5-nya. Dimulai dari indeks 0 sampai indeks 4. Untuk informasi datasetnya ada di sini. Ada non-null count ya, jadi dihitung untuk yang tidak nol ada berapa di sini. Dihitung semuanya. Data tipenya juga ditampilkan di sini seperti ID integer, gender object, age integer. Kemudian di sini ada yang float, itu ada di arrival delay dan lain sebagainya. Seperti itu semuanya ditampilkan di sini. Kemudian untuk statistik deskriptifnya di sini ada count, top, frag, man, dan lain sebagainya di sini. Ada beberapa yang none karena not a number, jadi tidak bisa dihitung. Seperti itu. Ada ID, gender, semua kolomnya ditampilkan di sini secara statistik dan deskriptif. Ada 11 baris dan 24 kolom. Dan untuk terakhir pengelompokan fitur tadi, kategori ada 4, konten ada 4, nah ya ini ratingnya ada 14 ya. Ada departure and arrival time convenience, kemudian ada ease of online booking, check-in service, online boarding, dan lain sebagainya. Ada totalnya 14, seperti itu. Di step selanjutnya ada identifikasi missing value. Jadi di sini adalah step untuk menghitung ada berapa missing value yang ada pada dataset kita. Oke, di sini ada missing data di summary ya, df.is0 untuk di total ada berapa sih yang nol gitu. Kemudian selanjutnya missing percentage untuk menghitung persentase missing value-nya. Kemudian di sini untuk menampilkannya jumlah missing berapa dan persentasenya berapa. Menggunakan pandas supaya tampilannya lebih rapi karena nanti bentuknya kayak tabel gitu. Outputnya ada di sini ya. Untuk missing value-nya ditemukan pada arrival delay, di mana jumlah missingnya ada sebanyak 393 dan persentasenya yaitu 0,302587 atau sekitar 30%. Kemudian untuk pengecekan duplikatnya di sini ada 0 baris ya, jadi tidak ada duplikasi pada
dataset ini, jadi kita bisa skip untuk bagian duplikatnya. Oke, kemudian kita akan memvisualisasikan variabel target. Oh, ini untuk distribusinya, kayak kalau tidak salah. Ya, di sini untuk distribusinya. Ya, betul. Di sini untuk distribusi kelas-kelas yang ada di sini untuk targetnya kita pakai satisfaction, untuk kategori kalian juga akan dihitung dengan bar chart, kemudian ada visualisasi fitur kontinu menggunakan histogram, dan yang terakhir ada visualisasi fitur ratingnya menggunakan bar chart. Bar chart lagi seperti itu. Ini code-nya mungkin nggak bisa pakai ini. Nah, di sini ada pengaturannya ya untuk plot figurnya, untuk ngatur size-nya. Kemudian df satisfaction untuk mengambil kolom satisfaction-nya, kemudian di value counts kita hitung value yang ada, kemudian kita plot menggunakan pie chart. Lalu ini color-nya ini untuk pewarnaan aja untuk stylenya gitu ya. Kemudian ini ada explode untuk memberi efek terpisah sedikit, jadi kayak supaya terlihat lebih apa ya, lebih jelas aja sih sebetulnya seperti itu. Nah, begini, jadi kayak ada terpisahnya gitu. Dan untuk hasilnya di sini ada satisfied sebanyak 43,4%, kemudian untuk yang neutral or dissatisfied itu ada 56,6%. Digabung ya. Untuk jadi 0-nya pada neutral dan dissatisfied, kemudian untuk 1 untuk satisfied. Seperti itu. Kemudian ada distribusi fitur untuk kategorikalnya di sini, untuk gendernya cukup sama ya, ketinggiannya sama gitu ya. Kemudian untuk distribusi customer service lebih banyak yang returning dibanding first time. Kemudian untuk distribusi type of travelnya lebih banyak untuk bisnis, jadi perjalanan bisnis yang paling banyak ya. Dan untuk kelasnya sendiri itu ada pada kelas bisnis. Karena memang ya untuk tipe travelnya juga bisnis, biasanya memang perusahaan akan memberikan untuk kelas bisnisnya, untuk travelnya. Seperti itu. Kemudian di sini ada distribusi kontinu, untuk age-nya paling puncak ada di sekitar 20 tahunan ya. Untuk flight distance-nya ada di sekitar 0 sampai 1000. Departure delay-nya ada 0 sampai 200, untuk arrival delay juga 0 sampai 200. Kemudian di sini ada distribusi fitur rating layanan, dihitung dari 0 sampai 5, dan count-nya ada di sebelah kiri. Ya, distribusinya seperti ini ya, ada banyak sekali, ada 14. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah deteksi outlier. Jadi di sini kita akan mendeteksi outlier yang ada gitu ya. Sini outlier-nya mungkin langsung aja. Ya, di sini ada box plot age. Oh ya, outlier yang akan dideteksi itu untuk fitur kontinunya. Kemudian kita nanti akan ngecek heatmap korelasi antar fitur yang ada seperti itu. Ada box plot age di sini, kemudian ada flight distance-nya, kemudian ada departure delay dan arrival delay-nya. Di sini cukup banyak ya outlier-nya untuk departure delay dan arrival delay-nya. Seperti itu. Untuk korelasi di sini paling tinggi ada di angka 0,97, yaitu ketika arrival delay. Ketika ada arrival delay di sini, untuk korelasi yang paling tinggi ada pada departure delay-nya. Kemudian mungkin untuk contoh lain ada ini boleh. Ada cleanliness. Untuk cleanliness di sini korelasi paling tinggi ada pada seat comfort. Jelas gitu ya, untuk bisa nyaman harus bersih seperti itu. Dan ada beberapa hal yang bisa kita cek di sini. Seperti ada in-flight wifi service yang paling berkorelasi dengan ease of online booking dan segala macamnya. Pre-processing data. Oke, di sini kita nge-preproses datanya supaya lebih supaya bisa dicek oleh model ya, karena tidak boleh ada yang nol di sini. Kita hapus untuk kolom ID-nya, kemudian variable targetnya kita set ke satisfaction, dan kita berhasil mengencode variabelnya, yaitu menjadi numerik 0 dan 1 seperti itu. Kemudian untuk missing value-nya di sini kita hilangkan ya, memastikan tidak ada lagi missing value di set. Jadi kita hilangkan untuk ngecek. Kemudian setelah di delete, kita cek missing value-nya ada kita cek missing value-nya apakah sudah tidak ada seperti itu. Kemudian ada encoding dan scaling tadi untuk fitur kontinunya, ada age, flight distance, dan lain sebagainya kita scale. Kemudian dan ini adalah hasilnya.
Fitur scaling-nya untuk kategori logic berhasil di encode, kemudian untuk continue berhasil di scaling dengan standard scaler. Ini adalah hasilnya. Kemudian untuk selanjutnya itu direct modeling, yaitu kita langsung nge-model data yang sudah kita preproses tadi. Kita split trainnya, di sini mungkin perlu dia. Nah, di sini untuk split train dan validation datanya, test size-nya saya atur menjadi 0,2. Jadi untuk tesnya itu 20% untuk diuji, 80% untuk di train. Dan model yang nanti akan digunakan ada 3, yaitu logistic regression, kemudian decision tree classifier, dan random forest. Seperti itu. Di sini adalah pelatihan modelnya, kemudian dihitung. Untuk matriks evaluasinya ada di sini. Setelah itu mungkin langsung hasilnya aja. Oke, di sini ada logistic regression. Untuk akurasinya ada di 0,87, F1 skornya 0,85 di sini. Dan untuk decision tree-nya lebih bagus ya, untuk akurasi itu 94%. Kemudian terakhir random forest, akurasi paling tinggi yaitu di 96%. Dan di sini adalah ringkasannya. Karena di sini model yang paling bagus adalah random forest, di sini saya akan menggunakan random forest untuk pemodelan berikutnya. Seperti itu. Selanjutnya untuk validation and sampling, imbalance data. Jadi tadi ya ada beberapa distribusi kelas yang tidak balance, jadi kita balancekan di sini. Ini kan menampilkan jumlah kelas sebelum di smoke, sebelum kita balance kan. Di sini kita tampilin dulu. Nah, di sini satisfaction-nya ya. Yang 0 jumlahnya 58762, kemudian yang 1 itu berarti yang satisfy itu ada 45.000, sekitar 45.000. Kemudian di sini saya menggunakan oversampling supaya datanya balance ya antara satisfaction dan yang dissatisfied. Yaitu sebelah 58.000 tadi. Seperti itu. Kemudian kita model ulang menggunakan random forest, tapi kali ini kita plus dengan smoke ya. Kita model ulang, kita hitung akurasinya untuk metriknya, evaluasinya dan lain-lain. Kemudian kita tampilkan, kita train, dan ini adalah hasilnya. Akurasinya berada pada 96% di sini ya. Kemudian ada metrik evaluasi yang lain, dan di sini ada confusion matrix-nya seperti itu. Kemudian setelah di train kita hyperparameter tuning dan filter selection. Untuk pada bagian ini kita tuning parameternya. Di sini kita analisis feature importance. Ini kita menganalisis fitur-fitur yang penting untuk di tune. Di sini langsung hasilnya saja. Nah, di sini untuk top 10 fitur paling berpengaruh kita bisa lihat paling atasnya ada di online boarding, kemudian ada in-flight Wi-Fi service, kemudian ada type of travel personal dan lain sebagainya. Dan di sini adalah hasil grafisnya, yaitu yang paling atas ada online boarding. Di sini ada in-flight, type of travel dan lain sebagainya. Di sini ada count-nya. Dan ini adalah tingkat kepentingannya. Yaitu di sini saya lihat paling penting ada di online boarding, nilainya sekitar 0,14 sampai 0,16. Seperti itu. Setelah itu kita hyperparameter tuning menggunakan random forest. Ini adalah parameternya ya. Kita hitung jumlah pohonnya ada berapa, max depth kedalaman, berarti kedalamannya berapa. Kemudian untuk minimal sample splitnya kita kayak dipecah gitu ya, node-nya berapa. Kemudian ada minimum sample lift untuk minimal sampel di paling ujung gitu ya. Di paling ujungnya minimalnya ada berapa. Seperti itu. Kemudian di sini ada inisialisasi model star. Ini untuk manggil random forest-nya tadi ya. Kemudian sini inisialisasi randomized search CV. Ini untuk ngerandom data set yang nanti akan kita tuning. Kemudian di sini, nah ini, ketika tuning selesai, ini adalah kombinasi parameter terbaik, yaitu untuk estimasinya ada 150, untuk sample splitnya ada 2, sampelnya 1, dan max depth atau max branch-nya gitu, kayak pohonnya itu, bukan pohon, kayak rantainya itu ada 30 untuk dalamannya, seperti itu. Kemudian kita visualisasi hasilnya tadi, dan iya, seperti ini. Untuk perbandingannya, itu sebelah kiri ada menggunakan smooth, yang di sebelah kanan adalah menggunakan yang tune. Mirip-mirip untuk akurasi ya, sama 96. Kemudian untuk precisionnya, untuk smooth agak lebih unggul, sepersekian persen. Untuk recall-nya di sini lebih unggul untuk tune, dan untuk advance score-nya 0,95%. Seperti itu. Ya, kurang lebih itu adalah
Analisis yang saya buat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.